Hai sahabat Neeti Family, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di depan saya ini adalah hasil stek batang dari pohon Anthurium gelombang cinta yang saya miliki. Kebetulan pohonnya kurang sehat, jadi saya merasa perlu untuk merawatnya. Dan kebetulan karena batangnya cukup panjang, saya sempat potong dan saya stek batangnya, dan ini hasilnya. Pohonnya tumbuh dengan baik. Saksikan videonya ya. Ada beberapa cara perbanyakkan Anthurium gelombang cinta. Salah satunya adalah dari biji atau benih yang berasal dari bonggol pohon Anthurium yang ukurannya sudah besar dan juga usianya sudah dewasa. Ada juga yang dia muncul sendiri di sela-sela akar seperti ini. Dan ada juga dari hasil stek batang. Dan di video kali ini saya akan menyajikan hasil stek batang Anthurium gelombang cinta yang kami punya. Untuk perbanyakkan Anthurium dari bijinya bisa didapatkan dari bonggol-bonggol Anthurium yang usianya sudah cukup tua. Jadi ini biji-bijinya akan muncul di bonggol-bonggol Anthurium ini. Kalau sudah tua atau siap panen, bijinya akan besar-besar dan seolah-olah akan keluar atau lepas dari bonggolnya. Ini sudah hampir lepas dan ini bisa kita tanam. Nah, yang ini dari potongan bonggol Anthurium bagian tengah yang dicacah menjadi 4 ya. Beberapa waktu yang lalu saya punya pohon Anthurium yang barusan nampak ya, tapi tumbuhnya kurang sehat. Jadi daun-daunnya kecil, tapi batangnya dia agak panjang. Akhirnya saya sempat gergaji menjadi 3 bagian, yaitu paling bawah yang ada di pot barusan nampak, kemudian bagian tengah, yang bagian tengah ini saya cacah menjadi 4. 3 saya tanam di sini, 1 yang di video yang di awal tadi saya selipkan di antara pohon Anthurium saya yang lainnya. Ini nampak ya, pada saat dicacah bagian tengahnya memang sudah ada daunnya. Jadi saya belah menjadi 4, 3 sudah ada daunnya, 1 hanya bonggol saja. Yang di pot agak besar paling bawah itu adalah bagian atas. Nah, ini terlihat daunnya kurang sehat, kecil-kecil dan menguning. Ini kondisi hasil stek batang setelah kurang lebih 1 bulan. Jadi dari 3 cacahan batang bagian tengah yang saya tanam, 2 layu, yang 1 masih tetap segar. Nah, ini setelah kurang lebih 2,5 bulan. Ini bagian paling atas yang saya tanam di pot yang baru dengan media tanam yang baru, dengan juga dipupuk, tumbuhnya jauh lebih sehat, daunnya juga tumbuh jauh lebih baik. Ini terlihat ya, ini akar-akar barunya, ini sudah tumbuh dengan sangat baik. Ini setelah usia kurang lebih 2,5 bulan. Terlihat jauh lebih sehat pohonnya. Dan yang bagian atas ini adalah daun baru setelah dipindah di pot yang baru. Tadi di bagian depan terlihat kan di video yang sebelumnya, daun-daunnya kurus, kering dan juga menguning. Yang ini daun baru yang tumbuh setelah peralihan pot. Dia tumbuh lebih sehat, ukurannya jauh lebih besar daripada daun yang lama.
Jadi yang lama lebih kecil dan yang ini daunnya lebih sehat dengan warna daun hijau yang mengkilap. Ini menandakan bahwa pohonnya sehat. Kelihatan ya, ini daunnya sehat sekali. Dan saya berharap bahwa nanti akan juga muncul daun-daun baru yang sama sehatnya seperti yang nampak ini. Ini daun lama kelihatan kurang sehat. Yang di pot ini sebelumnya saya tanam 3 cacahan bagian tengah dari Anthurium gelombang cinta. Dan dari 3 batang tersebut 2 ternyata tidak hidup. Dan yang 1 tetap hidup, daunnya tetap segar. Ini nampak ya, daunnya tumbuh segar dan juga tetap di ukuran yang lama. Saya tidak pindahkan potnya sampai saya benar-benar yakin nanti akarnya sudah tumbuh dengan baik. Ini dari stek batang. Dan ini dari bagian tengah juga, ini cacahan yang waktu itu tidak ada daunnya. Ini juga sudah muncul daun baru. Terlihat ya, ukuran daunnya lebih besar daripada yang di sebelahnya. Nah, ini dari bonggol. Ini dari bonggol, daunnya langsung kelihatan hijau cerah gitu. Kelihatan sehat. Dan yang paling ujung adalah daun dari Anthurium gelombang cinta yang dia tumbuh di sisi-sisi dari akar pohon yang ada sebelumnya. Di sini nampak daunnya kecil-kecil, daunnya ukurannya lebih kecil-kecil dan tidak bertekstur, sedangkan untuk daun yang tumbuh dari stek batang Anthurium gelombang cinta itu ukuran daunnya lebih besar dan dia sudah bergelombang, sudah cantik. Di sampingnya akan tumbuh daun baru. Kelihatan ya perbedaan yang numbuh dari sela-sela akar dan juga dari hasil stek batang. Dan ini adalah bonggol paling bawah. Untuk bonggol paling bawah ini saya tidak pindah pot, dia masih di pot yang lama. Saya biarkan begitu saja. Saya ingin tahu dia akan tumbuh atau tidak dan ternyata ini tumbuh. Kalau saya lihat ini tidak satu loh, malah ini ada 2 pohon yang baru. Ini daun-daunnya sudah muncul, ada 3 biji ya, 2 yang agak besar dan 1 yang kecil. Ini dari bonggol yang paling bawah. Saya juga sama, tidak akan pindah pot atau tidak akan pecah dulu bonggolnya sampai dia benar-benar sudah tumbuh dengan baik dan juga sehat. Dari hasil potong batang Anthurium gelombang cinta, jadi dari bagian bawah saya mendapatkan 2 pohon baru. Ini nampak ya, ada 2 pohon baru yang baru akan saya pindahkan setelah dia cukup kuat, cukup besar dan cukup sehat. Dan juga 2 lagi dari hasil stek batang bagian tengah. Nanti kalau sudah cukup besar, saya akan pindahkan ke pot yang lain. Selain kita mendapatkan 4 pohon baru dari hasil stek batang Anthurium gelombang cinta, kita juga mendapatkan pohon bagian atas dari Anthurium yang kita potong itu tumbuh jauh lebih sehat. Jadi kalau kita punya pohon yang kok ternyata pertumbuhannya agak terhambat atau kurang bagus, jangan dibuang begitu saja, semuanya pasti butuh perawatan. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Apapun hasilnya itu tidak akan mengkhianati usaha yang kita lakukan. Yang penting terus berusaha dan jangan lupa berdoa. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Apabila video kami dirasa bermanfaat, mohon dukungannya untuk tekan subscribe, like, komen, share, dan juga
tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dan sekali lagi, apabila ada saran ataupun kritik ataupun masukan yang membangun channel kami lebih baik, mohon dituliskan di kolom komentar. Semoga sahabat DIT Family selalu sehat dan juga bahagia. Corona belum berlalu, jangan lupa selalu jaga diri dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.